Dahulu kala, ada sebuah desa yang subur tanahnya dan bagus ditanam padi. Tempat itu bernama Desa Jira, yang masih termasuk di dalam wilayah Kerajaan Daha. Tepat di sebuah desa, ada sebuah rumah yang jauh dari penduduk lain.
Di rumah itu tinggallah seorang janda dan anak gadisnya. Dia adalah Ki Rangda yang dijuluki oleh penduduk desa sebagai calon arang dan anaknya Ratna Manggal. Cepat kemari. Di mana sesajen yang kemarin aku ramu? Bukankah sesajen itu sudah ibu letakkan di kamar suci? Kalau ibu ingin membakar dupa, nanti aku ambilkan. Terima kasih anakku. Kau memang anak yang baik. Hai Je, cantik. Sedang apa kau? Aku sedang menyiram tanamanku. Regane cantik seperti bunga senering sini. Kayunkah kau aku bantu untuk menyiram tanamanmu? Hei anak muda cilik, pergi kalian dari sini. Semenjak kematian suaminya yang meninggal karena terkena ilmu hitam, Ki Rangda mencari kesaktian dengan menyembah Dewa Durga, sang dewi kesesatan, untuk membalas dendam. Suatu ketika, datang seorang pemuda dari desa sebelah barat yang bernama Imade Widyasta. Seorang pemuda yang menganut ilmu yang sama dengan Ki Rangda dan ingin mengadu kesaktiannya dengan Ki Rangda. Secara kebetulan, dia bertemu dengan Ratna Manggali yang baru kembali dari sungai. Wahai Ji cantik, apakah kamu mengenal seorang perempuan bernama Ki Rangda? Gini, saya mengenalnya. Kenapa? Apa kamu ada perlu dengannya? Betul, aku ada perlu dengannya. Kalau kamu tidak keberatan, bolehkah aku tahu di mana dia tinggal? Dia tinggal di ring tengah hutan jati. Kebetulan saya juga mau ke sana. Baguslah kalau begitu. Ayo kita ke sana bersama-sama. Om Swastiastu biang, ada utusan Dewi Durga. Sana ingin menyampaikan sesuatu. Ketika melihat Widyasta, pemuda yang sealiran dengannya, timbul harapan di lubuk hati wanita itu. Widyasta berusaha bersikap selembut mungkin di hadapan Ki Rangda. Dewi Durga menyampaikan jimat ini untuk Nyai.
Semenjak saat itulah Widyasta dan Ratna Manggali semakin akrab. Sungguh beruntung diriku bisa mendapatkan Gi secantik Ratna Manggali. Akhirnya impianku akan segera terwujud. Hehehehe. Suatu hari, berita Ratna Manggali yang akan menikah dengan Widyasta tersebar. Banyak pemuda yang tak suka dengan hal itu, lantaran mereka tahu sifat Widyasta yang terkenal sering menggoda wanita lain. Hei semuanya, apa kalian sudah tahu berita mantan Ratna Manggali sedang Widyasta? Kurang ajar sekali, dia cantik seperti Ratna Ring dekati oleh pemuda kotor seperti dia. Memang harus diberi pelajaran orang itu. Ayo kita gagalkan nganten mereka. Ayo panggil teman-teman, kita tunggu Widyasta Ring pasar. Miwa habisi dia. Beberapa saat kemudian, datanglah Widyasta berjalan terhuyung-huyung akibat meminum arak. Di tengah jalan, dia berjumpa dengan seorang gadis. Hai gadis cantik, kenapa kau sendirian? Ayo pulang bersamaku. Hei sampunang bisa nampe Megedi. Hei, kau cantik sekali jika dipandang dari jarak yang dekat. Sampunang ngusut tiang, majalan itu, yen tesing, yang ngakak jerit-jerit. Dan perlu khawatir, aku masih ingin bersama kalian. Kurang ajar, tolong. Mendengar teriakan itu, para pemuda yang sedang dilanda amarah bergerak serentak. Mereka langsung mengeroyok Widyasta hingga terkapar. Wih, berani nek keroyokan. Rau siki-siki, yen ningrakane pani. Widyasta kemudian memasang kuda-kuda ilmu setan. Tangannya mengeluarkan api, matanya merah membara, serta jari kaki dan tangannya keluar kuku yang sangat panjang. Dengan sekali sipak, tubuh pemuda itu hangus terbakar. Ken carane cening bani nganggung ilmu hitam ngamat tiang timbal tiangnya. Hahaha, mampus jening Sujatine, pantas mati Widyasta. Akhirnya dia pun terkapar tewas. Anehnya, setelah itu dia kembali seperti semula. Para pemuda membawa badan Widyasta untuk dibuang keluar desa agar tidak ada lagi manusia iblis di desa Jira. Ratna, wonten kabar penting. Ratna, keluarlah. Wonten apa ini? Widyasta tewas ring pasar. Dia diserang oleh masyarakat pasar. Miwa membawa Widyasta keluar dari desa ini. Apa? Calon mantuku tewas? Awas, tunggu pembalasanku. Rasakan ganasnya ilmuku. Rasakan dendam calon arang. Hentikan Diang, habislah kampung ini kalau Diang marah. Tahanlah Diang.
Melihat wujud ibunya yang berubah menjadi seperti raksasa, Ratna hanya bisa berlutut dan diam dalam ketakutan. Calon arang yang murka terbang ke permukiman warga dan menebar wabah mematikan. Asap hitam menyelimuti seluruh desa hingga menyebar ke seluruh Daha. Sementara itu, di kerajaan Daha, seorang prajurit melaporkan ke raja bahwa desa Jira terkena wabah. Mustahil, kemarin desa itu tenken-ken. Sawah-sawahnya akan panen. Rakyatnya juga damai-damai saja. Kenapa sekarang malah begini? Tuanku, wabah itu datangnya cepat sekali seperti kilat. Kemarin desanya tenken-ken, tapi pagi ini sudah porak-poranda. Baiklah kalau begitu. Terima kasih atas informasinya. Aku akan pergi ke sana untuk memastikannya. Hamparan hijau yang sejuk berubah menjadi coklat non gersam. Sumur-sumur kering. Hewan ternak pun mati tanpa sebab. Serta penduduk terkena penyakit aneh, bahkan banyak yang meninggal. Raja pun akhirnya mengumpulkan warga untuk mencari tahu sumber mata apa yang terjadi. Salah satu warga menjelaskan jika petaka itu datang dari kemarahan Kirangda si calon arang. Pengumuman, semuanya, wahai penduduk bumi kerajaan Daha, segera berkumpullah di kerajaan Daha, puniki perintah raja. Pengumuman, semuanya, wahai penduduk bumi kerajaan Daha, segera berkumpullah di kerajaan Daha, puniki perintah raja. Ajeng tengai semuanya. Wahai penduduk bumi kerajaan Daha. Aku mengumpulkan kalian semua ring sini untuk bertanya mengenai wabah penyakit aneh-aneh itu. Apakah dari salah satu kalian mengetahui siapa dalam semua ini? Kirangda si calon arang adalah penyebabnya. Tenang semuanya, aku ingin satu orang Sanem menjelaskannya. Saya Sane akan menjelaskannya. Jadi puniki raja, saya melihat malam tadi bahwa ada satu makhluk besar Sane menyerupai calon arang. Dia berasal saking rumah Kirangda ring tengah hutan itu. Dia mengubah semua tempat ring desa menjadi debu. Baiklah, cukup. Aku akan bertindak secepatnya kepada calon arang. Matur sukma rakyatku, semuanya silakan kembali. Raja Airnaga pun memutuskan untuk memanggil Kirangda agar segera diadili. Kirangda dan Ratna Manggali akhirnya datang menghadap Sang Prabu Airlangga. Kirangda, mengapa kau berbuat keji, membuat rakyatku menderita? Ilmu hitam dapat saja kau miliki, tetapi jangan sampai kau gunakan untuk membunuh rakyatku. Perbuatan mereka juga kejam terhadap hamba. Miwa anak hamba, Ratna Manggali, calon suaminya telah dihabisi. Sarang keji oleh para pemuda desa. Apa benar apa Sane dikatakan ibumu, Ratna Manggali? Ampun Baginda, cerita itu benar. Tetapi para pemuda tidak salah. Karena Widyasta memang seorang pemabuk miwah, sering menggoda gadis-gadis desa. Hamba sering mengikutinya ketika dia pergi keluar rumah. Gedek je Bang Sange.
sumpah semua rakyatmu akan tewas. Hahaha. Raja Airlangga pun akhirnya memutuskan Kirangda harus dihukum dengan cara menghabisinya pada saat tidur. Hal itu dikarenakan hanya saat tidurlah ilmu sihir Kirangda tidak aktif. Hai kau berdua. Siap, Raja. Aku tugaskan kalian untuk mengunjungi rumah King Randa ring malam hari nanti. Gi, apa saja yang harus kami berdua lakukan, Raja? Bunuh dia. Gi. Malam hari pun tiba, sementara Kirangda sudah mengetahui bahwa dirinya akan terancam bahaya. Dia pun tidak tidur dan memilih bersemedi di kamar suci. Ayo lewat sini, Puniki adalah pintu kamar suci King Rangda. Aku tak terkalahkan. Katakan pada rajamu, dia sendiri sana yang harus mengalahkanku. Hahaha. Sekarang, aku akan terus mengganggu ketentraman hidup kalian karena sudah menyiksaku sepanjang hidupku. Rasakan pembalasanku. Keesokan harinya di kerajaan Daha. Raja, wenten ortisane kaun. Napi nikah. Dua prajurit sampun mati ringgriane Kirangda. Nanten dados terus seperti niki. Iragane, temuilah Empu Baradalan, undang ia ngantosan bantuan. Nggih, Raja. Rahajeng siang Empu Barada. Siang, tapi sabab anggen ragane rauh meriki. Raja Mangda titiang nyampaikan pesan, ida dalam wantah nyun bantuan saking Pu Barada. Mangda nyantosan Kiranda ti calon arang, sanes sampun gawe kerusuhan ring kerajaan Daha. Bahula, iraga harus ka desa Jira, jaga Mangda Kirangda nenten ngamuk malih. Apa titiang mampu guru? Dekati anak Kirangda. Ia tresna pisan sareng anak gadisnya ne. Menikahlah sareng ia. Napi cara niki dados ngentosang pagih niki. Titiang yakin yen ragane dados menantu Kirangda. Tenan manah ipun dados tenang. Bakadi nikah. Ia pancang nyabut mantra-mantra kutukan nikah. Nggih guru, titiang pancang laksanakannya. Titiang hanya dados ngaturin ragane dumugi dumu niki, lakonin jalan niki, dumugi sungai Ian, turutin sungai ne, jaga diri sareng becik bahula. Suksma tuan guru, titiang pancang pira Mangda nenten gagal. Saat melewati sungai, tak sengaja Bahula bertemu dengan Ratna Manggali. Ompura adik, dadi kahayang adik nyantosang jalan Mangda titiang rauh ring griane. Kirangda. Sira saha, sira tiosan saneten dados kerama ditu. Ratna Manggali takut hal yang sama terulang kembali saat dulu pertemuannya dengan Widyasta. Titiang Bahula, murid saking Pu Barada. Titiang Ratna Manggali, titiang mangking ringjira, titiang tening ditu tuan, yen tuan kersa, titiang dados nganturin triu ring griane. Hari sudah petang dan mereka pun sudah sampai di depan rumah Kirangda. Tiba-tiba Kirangda keluar dari rumah. Sira saha, napi mau anak muda? Titiang Bahula, murid saking Pu Barada. Akhirnya Empu Barada mengirim anak buah nih. Rahajeng rauh ring gubuk tua niki anak muda. Tujuan titiang rauh ring jani, tinggi punika. Manda nyak siang putri paduka. Hahaha, akhirnya teka uling jodoh anak titiang. Legane dada titiang mangkin, sira memang satria sampun wani melamar anak titiang. Rata,
Ratna, Riki, temui calon suamimu. Wah, engkang cantik calon istriku. Setelah 1 hari pernikahan, Pubarada akhirnya mendengar kabar pernikahan Bahula. Dia pun bermaksud datang ke Jirah guna menengok muridnya. Selama di perjalanan menuju Jirah, Pubarada melihat pemandangan yang sangat miris. Pemandangan di desa Jirah sangat jauh berbeda dari tempat tinggalnya. Sampailah Pubarada di rumah Kirangda. Semua orang sudah menanti di depan rumah menyambut kedatangannya. Ampura. Oh guru, Rahajeng Rauh, manggal enggak?
Ajeng Rawu, Guru. Ring dijak kirangda. Ibu mangking ring kamar suci ne. Iraga ipun sane gas siti. Nenten apa? Aturin titiang kaditu. Hei Kirangda, titiang sampun teka, napi sana sesungguhnya kedadosan ring ragane. Titiang menyesal Guru. Titiang kepengin nyelenggang ilmu leake niki. Ngih, ragane sampun kesidang terlalu jauh makarya ilmu niki. Napi carane mangda titiang dados lepas saking ilmu niki Guru? Becik, ragane musti nurut saran titiang. Ragane harus nyelangan ritual suci nika. Napi ragane yakin? Ngih, titiang yakin pisan yen ragane melaksanakan saran titiang, mangda kehidupan ragane dados leuwih tenang. Enggih, titiang pacang nurut saran Guru. Pada suatu malam, saat Kirangda sedang tertidur lelap, dia bermimpi didatangi sosok calon arang. Makhluk itu marah kepada Kirangda karena dia sudah melupakan ajarannya. Empu, aku ingin menghilangkan dosaku. Apakah kau ingin bertaubat? Aku ingin disucikan. Berkahilah aku. Selama ini aku hidup diperbudak dendamku sendiri. Aku menyesal. Berbahagialah anakku. Ibumu telah mengakui semua dosa dan ingin menebusnya. Aku sangat bahagia. Akhirnya ibu kembali ke jalan yang benar. Pu Barada duduk bersila sambil membaca mantra. Beberapa saat kemudian, tubuh Kirangda terguncang. Semakin lama guncangan itu semakin keras. Tubuh yang tadinya sudah lemah, secepat kilat melompat ke atas dan berubah menjadi calon arang. Calon arang marah jika tubuh yang dihuninya itu disucikan. Pu Barada semakin giat membaca mantra. Calon arang membakar tubuh Pu Barada, namun tidak mempan. Calon arang semakin marah. Dia melompat menjauh dan menyerang Pu Barada bertubi-tubi dengan api dan petir. Serangan itu begitu gencar. Serangan calon arang tak membuat Pu Barada terluka sedikit pun. Tiba-tiba tubuh Pu Barada terbang mendekati calon arang. Melihat musuhnya maju, calon arang semakin ganas menyerang. Akan tetapi, semua serangan itu ditelan oleh sinar yang keluar dari tubuh sang empu. Tubuh calon arang terpental jauh. Dia kini semakin bertambah sangar dan menyerang kembali. Karena calon arang semakin ganas, sang empu tak tinggal diam. Dengan ajian saktinya, dia kembali membaca mantra. Sorot mata Empu Barada mengeluarkan api. Api bertemu api mengadu kekuatan. Raksasa itu pun tak mampu menahan kekuatan sang empu. Calon arang pun akhirnya kalah dan hangus terbakar menjadi abu.
abu yang menumpuk itu diambil Empu Barada, diletakkannya di sebuah kain putih. Kemudian dihidupkan kembali Kirangda. Tubuh Kirangda pun kembali, namun masih dalam keadaan pucat dan sama seperti sebelumnya. Aku ingin mengakhiri hidupku, bantulah aku, Empu. Baiklah, apa ada yang kau ingin sampaikan pada anakmu? Aku ingin dia hidup bahagia dengan suaminya. Mendengar permintaan besannya itu, tubuh Empu Barada mengeluarkan cahaya. Cahaya itu terus melebar dan meraih tubuh Kirangda yang sudah tidak berdaya. Proses penyucian pun telah selesai. Saat itu pula tubuh Kirangda melemas dan jatuh ke tanah. Kirangda pun meninggal dengan tenang. Hilang sudah kutukan calon arang. Hujan pun turun membasahi tanah Daha. Wabah penyakit lenyap dan tanah kembali subur seperti sedia kala. Ratna, ibumu telah tiada. Ibu kenapa meninggalkanku? Maafkan aku, tapi ini permintaan ibumu. Dia sekarang sudah tenang. Dia ingin kamu hidup bahagia dengan suamimu. Itu permintaan terakhirnya. Berbahagialah, nak.